Sampai di mana tadi ya? Sampai ke Nabiullah Ismail, Nabiullah Adam. Iya. Itu. Iya. Kalau jawaban Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya teliti tadi, saya cermati dari Abang Rahman tadi, bukan masalah ya, tapi menjawab atau menjabarkan kematian. Itu bab Nabi Adam, marahnya, makomnya begitu. Terus tadi Bang Jurai begitu. Itu lebih kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya simak lagi tadi tentang Bang Dugan. Bang Dugan itu saya teliti lagi lebih kepada perjalanan Ibrahim dan Ismail. Jadi dia bercabang, tapi tidak ada yang tak sinkron begitu. Semuanya sinkron tadi yang disampaikan kan kawan. Ada tadi yang Bismillah tadi ada. Itu kenur betul itu yang Bismillah tadi. Ya, ada sedikit mungkin perlu pembahasan. Pada saat kita mencium Hajar Aswad itu bacanya Bismillahi Allahu Akbar. Pada saat kita melempar sama juga Bismillahi Allahu Akbar dalam konteks yang berbeda. Satu Bismillahi Allahu Akbar menarik, satu Bismillahi Allahu Akbar mengeluarkan. Nah, di sini bagaimana memaknainya supaya kita paham betul tentang dua konsep Bismillahi Allahu Akbar dalam arti yang menarik dan Bismillahi Allahu Akbar dalam keadaan mengeluarkan. Ya, itu dalam pandangan hakikat. Hakikat ya, kalau syariat saya tak mau dusta lah, belum lakukan kan. Ya. Nah, maksudnya pekerjaannya belum saya lakukan yang. Ya, siap. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Hajaratul Aswad. Batu, hajar itu batu. Aswad itu malaikat. Batu malaikat. Saya ambil cerita daripada pandangan Allah, bukan pandangan saya ya. Apa itu Hajaratul Aswad? Ialah mendapatkan kemaafan dan keampunan. Kemaafan daripada Allah, keampunan daripada Allah. Karena Hajar Aswad itu tangan Tuhan di dunia. Cakap Imam Al-Ghazali. Hajaratul Aswad itulah tangan Tuhan yang ada di dunia. Asalnya dari sorga, putih bersih, sehingga menempellah dosa anak cucu Adam, menghitam. Di dalam Hajar Aswad itu ada kecilan-kecilan batu, batu-batu yang hampir mirip seperti anak bayi dalam kandungan. Namun kisah sirah Nabi kita semua sudah tahu. Waktu nak mengangkat batu Hajar Aswad itu dari berapa kafilah dengan sorban Nabi Ona. Bahkan sahabat pun enggan menciumnya bila mana tidak Nabi terlebih dahulu menjadi contoh tauladan. Waktu dia membaca dan mencium Hajar Aswad, dari abang tadi mengatakan Bismillah ya Allahu Akbar, masuk dia kan. Ya, masuk, betul. Masuk dia. Waktu melempar zumrah, malah dia keluar. Bismillah ya Allahu Akbar. Jadi masuk itu dalam kandungan Allah, dalam kemaafannya.
mendapat keampunan. Karena pada hakikatnya rohani di depan, jasmani di belakang. Setelah saya cerita sedikit mundur agar tersambung untuk kita renungi. Setelah dimandikan jenazahnya dengan 9 air, 9 hidup. Kalau orang mati 9 mati ya, kalau orang hidup 9 hidup. Maka dikapankan jenazahnya dengan kain sandusin istabrakim, itulah ihram. Kain kapan, kain kesucian selendangnya Nabi Adam selalu dibaca dalam bulan suci Ramadan. Mendapatkan kelulusan Nabi Adam, mendapatkan selendang yang 3 potong, itulah Muharram. Dan nabi-nabi yang lain dengan disebut hari kelulusan. 1 Muharram, kelulusan para nabi-nabi Allah. Namun bagi contoh teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sorbannya tadi, mengangkat batu itu dengan beberapa golongan kapilah untuk disatukan kepada kemaafan dan keampunan Allah. Nabi terlebih dahulu menciumnya. Masuk dalam kandungan rahimakumullah. Dan syariat yang mulia, dur tasarsur, masuk ke dalam asal kejadian campur tangan Allah, tanah, air, angin, api, ini tangan Allah. A'udzubillah. Daripada Nabi Adam alaihissalam menyatukan seluruh penjuru dunia, kita dikumpulkan untuk mengetahui dari asal yang satu, dari yang banyak itu. Hajaratul Aswad, Suhudul Kasrah selalu dibahas itu. Jadi 2 masuk dia, secara jasmani dan rohani itu masuk menuju menghadap nurani, kandungan, mendapatkan kemaafan dan keampunan. Setelah dia melaksanakan tawaf di Baitullah, makanya bukan tawaf di Ka'bah. Kita ambil cerita awal tadi, Allah hanya nak pandang kalbu hambanya. Ditauladankan Nabi Muhammad itu dibedah. Jibril ini tak punya pisau. Kalau kita duduk kayak gini dia berhadap. Kalau sama mursyid berhadap dada. Jadi dada itu berdidik dia dengan keterangan ilmu rohaniah. Jalan mematikan diri itu kan. Maka tawaf di Baitullah, rohani di depan itu, jasmani di belakang. Karena jasmani sudah dimatikan dia daripada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2024. Semoga ini kok iblis dapat suka istri baru, mendapat anak baru, dapat suami baru, dan dapat Tuhan yang baru. Ya, ini Happy New Year. ya. Happy New Year. Iblis sekarang sukanya dengan darah yang pahit ya. Nah, kayaknya di sini ada yang dapat ini. Iblis main takut kita paparan pun hewan nanti kita, enggak apa-apa. Fleksi apa? Lentur-lentur saja ya. silakan ayo Pak. Silakan. Di situ jasmani sudah dibungkus dengan kain ihram, kain kesucian, sanduseu istabrakim. Pada maknawinya
itu Nur Muhammad. Kalau bahasa kias ulama itu gandum kuburan. Mungkin kapan? Dibawalah tawaf ke Baitullah. Itu hadiah langsung mi'rajnya Nabi Yuna di langit ketujuh dengan Nabi Allah Ibrahim. Nanti umatmu suka beramal. Satu bibit tanaman sorga menjadi satu pohon di sorga. Bibitnya itulah talbiyah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal Alamin. Panas Om. Sudah tawaf dia di Baitullah. Jadi saya langsung to the point aja. Ewah pribadi saya tak bisa mencempak kekuatan setan dan iblis. Iya panas Om. Saya pribadi. Namun yang bisa mencempak kekuatan setan dan iblis itu zat Allah Maha Suci. Ini berhubungan dengan yang keluar tadi, abang. Dah masuk baru keluar dia. Jadi itu dicontoh teladankan malaikat Jibril. Dibedahlah dada itu. Kalau kita sekarang ini berdidik berhadap dada. Jadi Nabi Yuna Muhammad di Jabal Kubis itu berhadap dada dengan sahabat dan umat. Itu bab ruhaniyah. Dicuci dengan 3 kali pencucian air Zam-Zam. Apa itu Zam-Zam? Zat Allah Maha Suci. Obat dohir wal batin itu. Itu disebut Zam-Zam. Sunnah Nabi disuruh serahkan diri. Sunnah Ismail juga penyerahan diri. Kurban Ismail itu diri. Kalau kurban Ibrahim itu sudah masuk ke harta, ke jiwa dan keluarga kurbannya. Namun tetap masuk ke diri juga, karena yang sangat disayangi anaknya tadi. Jadi selain daripada zat Allah, tak ada yang bisa menyempak kekuatan dan setan dan iblis. Tak ada yang ditakuti. Mau solat kah, mau sembahyang, solat, puasa, zakat, bahkan haji berulang-ulang kali. Tak ada ditakuti oleh setan dan iblis. Karena semua bisa dirubah itu tujuannya. Cuma satu yang dia takuti. Ini bicara yang keluar. Zumrat. Ketika sudah berserah diri, dibersihkan sifat mazmumah yang dicela oleh syarah itu. Jub jemaah takabur, riya, asad, dengki dan tinggi diri. Baru diisi oleh malaikat Jibril dengan 3 bejana dari banda surga. Yang pertama itu ilmu. Dalam dada Nabi. Iman. Islam. Sabar. Fikir. Nur. Terakhir hikmah. Itu untuk baginda Nabi, tauladan kita. Untuk kita itu berangsur-angsur itu masuknya, nggak sekaligus 7 kita. Nggak sekaligus kita langsung bisa masuk 7, berangsur-angsur. Tazkiyatun nafs tadi kan, pembersihan. Jadi totalnya itu di penyerahan diri. Sama yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Wahai anakku, adakah yang engkau minta sebelum melakukan atas perintah Allah ini? Ada ayahanda. Sebelum ayahanda melakukan pengorbanan untuk menyembelih diri anaknya tadi, buka sorban ayahanda. Tutupi tubuhku dengan sorban ayahanda, agar kurban ayahanda tidak cacat karena melihat tubuhku. Itu yang pertama, supaya tak cacat korban ayahnya melihat tubuh anaknya.
terus ditanya balik, adakah lagi yang engkau minta? Anakku, ada ayahanda, agar kurbanku juga tidak cacat atas perintah Allah, agar aku tidak takut atas tarikan suara pedang ayahanda. Ucapkan kuat-kuat kalimah Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi azaminka wa ilaika kurban Ismail bin Ibrahim, Bismillahi Allahu Akbar. Mengeluarkannya tadi Abang Rahman. Ibu Sayyidina Ismail pun tidak cacat dengan korbannya, karena dia kalau tidak dengan kalimah itu takut dia dengan suara tarikan pedang itu. Ini sama kita nanti menjadi renungan. Apa itu pedang Ismail, pedang Ibrahim dan sorban Ibrahim. Ada ke haji sangkutnya ke sana semua. Setelah selesai melakukan itu kerja malaikat Jibril yang menukar dengan seekor kibas yang sangat besar atas perintah Allah. Di sini rahasia sujud dari Nabi Ibrahim, namun dari Nabi Adam juga rahasia sujud. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahasia sujud. Ditukar itu dengan kibas. Bacalah, berdoalah Nabi Allah Ibrahim dan diaminkan oleh malaikat beserta Ismail. Kalau bahasa kita itu terkejut, siapa yang mengaminkan doaku ini, begitu. Dia menyaksikan di situ anaknya yang mengaminkan doa ayahnya. Disitulah segera Nabi Allah Ibrahim sujud. Semenjak itulah Nabi Ibrahim tidak pernah meninggalkan sujud. Karena terbuka di situ rahasia sujud. Abang memasukkan ke dalam Hajaratul Aswad dia, menciumnya tadi. Jadi di situ setelah selesai tawaf di Baitullah, baru dia mendapat kemaafan dan keampunan. Mencium Hajaratul Aswad, cakap Imam Ghazali, tangan Tuhan di dunia. Itu wilayah af'al dan asma di situ. Dari pakai kapan menuju Baitullah itu af'al dan asma. Sa'i Safa Marwah ini sudah bab memandang wajah Allah, membangkitkan jiwa. Itu yang selalu dibaca. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahida rabbana bisalam wa dakhilna jannata darasalam. Dia dapat tanah sorga di situ setelah mendapat kemaafan dan keampunan. Tanah suci. Ini yang menghancurkan tentara Abraham. Ka'aspim makul, seperti ulat, seperti daun dimakan ulat. Karena mereka tahu rahasia Ka'bah. Yahudi itu tahu rahasia Ka'bah. Dituduhnya Irak. Saddam yang kena sasaran. Itu yang senjata pembunuh massal tuh. Kalbu min Baitullah tadi. Namun secara kisahnya itulah ditauladankan. Nah, tentara Abraham nak menghancurkan Ka'bah. Batu itu dibawa oleh para malaikat. Nah, itu dia, malaikat tadi ya. Ka'asbim makul, seperti daun dimakan ulat. 3 ilmu di situ tuh. Suludin tasawuf pikir ya. Di muncungnya burung ababil tadi, di kedua kakinya.
sama isyarat dengan tiang Ka'bah itu. Di bawahnya itu ada yang nyungsang. Jadi Ka'bah itu pagarnya Baitullah. Itu Abang Rahman tadi. Bismillah. Mohon keizinannya ya Rasul. Di situ makam Nabi Adam. Dengan Siti Hajar nyungsang Hajar Aswad itu tangan Nabi Adam itu. Itu yang diketahui sama Yahudi, dah tahu itu rahasia. Itu kuburan. Kalau Ewa pikir orang yang masuk ke dalam Ka'bah dianggap dia paling mulia, padahal itu orang yang paling hina. Kita pun tak bisa masuk situ. Hanya orang-orang petinggi yang boleh masuk dalam itu. Itu rahasia sholat jenazah. Jadi kita barusan ini berurusan sama MUI. Masalah menyolatkan jenazah itu. Laki-laki kemana kepalanya, perempuan kemana kepalanya. Maka Allah bagi contoh bayi yang lahir, ada yang sujud, ada yang nyungsang. Jadi Ka'bah itu pagarnya Baitullah. Tanah suci. Itu cerita Nabi Adam yang pertama sekali membangun pondasinya Ka'bah daripada malaikat, meneruskan daripada malaikat. Karena sujudnya Nabi Adam juga satu rahasia. Dia tak menyalahkan setan, dia tak menyalahkan iblis. Rabbana zalamna. Aku lalai. Rohku baru batas pinggang. Aku mau berjalan maka rubuh. Disinilah hikmahnya kita semua menerima dari Nabi Adam yang begitu maha. Contoh yang sangat mulia. Hikmah yang kita dapat. Astagfirullahaladzim. Kita berbuat salah dengan istighfar, Allah ampunkan. Itu hikmah dari iblis. Kau sayangi iblis, kau jangan musuhi iblis. Iblis di dalam dirimu sendiri. Yang tak mau sujud, yang tak mau, yang ingkar. Dalam rohaniah ya. Rajanya para malaikat Azazil. Jadi Ewa tak mampu mencampakkan iblis, melainkan zat Allah yang maha suci. Itu hikmah yang didapat ketika roh batas pinggang. Itulah genetiknya kita semua, sifat lalai, sifat lupa. Hanya Allah yang maha ingat. Diri yang ingat itu hanya Allah. Maka Allah nak nunjukkan selain daripada dia itu lalai, lupa. Dahsyat itu hikmahnya Nabi Adam AS. Dia tak menyalahkan setan, dia tidak menyalahkan iblis. Rabbana zalamna anfusana. Ini mi'rajnya Nabi Adam. Sampai selesai doa itu dibacakan, sujud Nabi Adam. Sama kayak kita sekarang. Tak ada kita yang tidak berdosa ketika kita merasakan ada wujud seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wujuduka zambun, bermula ada wujudmu itulah dosa. Jadi dirimu itulah dinding, dirimu itulah hijab yang paling halus. Karena merasa ada. Ketika tersadarkan dari kelupaannya, dari kelalaiannya, dari kealpaannya, maka engkau beristighfar untuk mendapatkan kemaafan dan keampunan. Sehingga istighfar itu bukan lagi untuk mendapatkan keampunan ketika Allah sudah ridha kepada hambanya yang dipanggilnya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke hadrat zatku dengan hati yang ridho. Yang ada di situ ialah kerinduan. Istighfar itu pintu rahmat.
Ya Rasul. Semuanya kembali kepada tangan Allah. Itulah rupanya Allah. Itulah yang bernama Adam. Adam itu rupanya Allah. Kalau kita secara syariat jumpa kita mengucapkan salam, berjabat tangan, gugur sekalian dosa kita. Apalagi saling mencium tangan, ditaruh di kepala, dikecup di mulut, ditaruh ke dalam hati. Memandang diri dari yang satu. Diri kita semua asal daripada campur tangannya Allah. Itu Af'al dan Asma. Sampai di Hajaratul Aswad. Karena ada tadi keluar, itu sudah dalam tauladan Nabi Yunus dan Nabi Ibrahim. La tahu wa la tahzan. Jangan takut, jangan gentar. Bila mana Allah beserta kita, kata Nabi Yunus. Puncak menjempakkannya itu wukuf di padang Arafah itu, mengeluarkannya itu Abang Rahman. Wukuf di padang Arafah itu puncak rahmat. Itulah sebenarnya syahadat yang qadim. Tidak disebut Allah, tidak disebut Muhammad di situ. Tidak ada zikir di situ, tidak ada fikir di situ, tidak ada takbir di situ. Di situ ialah tafakkur. Zat Allah semata-mata di situ. Yang maha suci, maha tinggi, yang hidup, yang tiada mati. Pertemuan itu Adam dan Hawa pada diri kita. Alif bertemu dia Alif dengan Hawa itu. Kalau dipuncakkan bahasanya Ahmad. Itu dipuncaknya. Yang kosong itu bernama Ahmad. Itu yang bisa mencampakkan kekuatan setan dan iblis. Tercampak ke Musdalifah. Hamba tidak mampu mencampak kekuatan setan dan iblis. Semua amal ibadah bisa dirubahnya. Tujuan itu dengan sifat-sifat ujub, Zum'ah, takabur, riasat, dengki, tinggi diri. Bisa dirubah oleh setan dan iblis segala nilai amal ibadah. Ini yang gak bisa lagi. Ditipunya, dirayunya gak bisa. Ketika hamba itu sudah menyerahkan diri. Tafakur, sadat qadim. Tercampak ke Musdalifah. Namun begitu kasih sayangnya Allah beserta hambanya mengambil batu di Musdalifah, bermalam di Musdalifah. Saya tidak pernah pergi ke sana, tapi kita mengaji Musdalifah yang pada diri, pada hakikat. Jangan dibenci setan dan iblis itu. Makin dibenci makin bertambah dia, karena memakai sifatnya. Sesama kita nih duduk ramai-ramai bersembang-sembang, ada satu sifat itu aja masuk dia. Begitu kasih sayangnya Allah beserta hamba, mengambilnya 10 batu. Namun pada syariat Allahu a'lam bishawab, saya nggak tahu berapa yang diambil. Yang 7 di tangan kanan, yang 3 di tangan kiri. Dibawalah menuju Zumrah. Zumrat kalau Al-Quran bilang. Akabah ya. Kalau nggak salah Zumrah Akabah. Ula dan Usta. Ya. 3 Zumrah. Jadi tauladannya ketika Nabi Allah Ibrahim dan Ismail mendapat perintah oleh Allah. Ratusan
ekor kuda, ratusan ekor unta, ratusan ekor kibas aku kurbankan tiap tahun. Agar aku tidak mendustakan agama Allah. Anak yatim, fakir, miskin. Tapi aku bangun Ka'bah runtuh. Bangun runtuh, bangun runtuh. Ya ini bapak syariat kita. Bapak nurani kita ini, Nabi Allah Ibrahim. Bapak jiwa kita. Bapak agama dia sebenarnya. Berapa ratus meter dari Masjidil Haram menuju Jabal Kurban, nak mencampakkan Abu Jahal dan Abu Lahab di dalam diri kita sekarang ini. Sifat kebencian. Awalnya kita bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mengapa menjadi kebencian? Abu Jahal, Abu Lahab ini kurban. Tebusannya itu wajib, syaratnya itu wajib. Wajib kurban, bukan jiwa, raga, harta dan keluarga, namun diri. Tapi syaratnya itulah. Sama kisahnya Nabi Yuna mengkorbankan 63 ekor. Dilanjutkan oleh Sayyidina Ali. Jabal Kurban itu dicegat itu. Takut setan dan iblis. Berdiri agama Allah di muka bumi. Tak ada tempat dia menumpang. Ini yang sangat ditakuti oleh setan dan iblis. Maka Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah. Wahai Ibrahim, ambil batu itu. Isi dia dengan kalimah Bismillahi Allahu Akbar. Lempar kuat-kuat ke arah setan dan iblis. Itulah tercampak dia itu. Akabah. Ambil lagi isi, lempar lagi, tercampak dia ke ustaz. Ambil lagi yang terakhir. Lemparnya mesti 2 arah. Gak bisa 1 arah, mesti 2. Melemparnya itu harus 2 arah. Maka aman dia yang terakhir. Tercampak dia dalam lemparan 2 arah itu, tercampak dia. Kemana tempat persembunyian setan dan iblis? Tercampak. Itulah di kalbu. Itulah di hati anak cucu Adam. Kita semua ini. Di situ tempat persembunyiannya yang aman. Daripada akabah, ustaz dan ula tadi. Contoh teladannya ada pada Nabi Adam. Bagaimana setan dan iblis nak masuk ke dalam Adam dan Siti Hawa. Saya singkatkan ceritanya. Daripada anak keturunan iblis. Dari golongan jin dan golongan manusia itu syaitan. Anak syaitan. Merayu-rayu iblis kepada Siti Hawa. Adam gak bisa digoda sebenarnya. Kalau kita pahami, kita renungi. Justru Adam itu nak menyelamatkan Siti Hawa. Karena Adam sudah tahu tipu dayanya begitu. Tidak menitipkan anaknya itu. Anak setan. Sepulangnya Adam bercocok tanam tadi. Itu dicincang-cincang itu. Kalau bahasa kita ambil ikan itu kita siang, kita potong, kita cincang-cincang. Anak setan iblis tadi. Baru digantung di pohon-pohon sama Nabi Adam. Di pokok-pokok digantung itu cincangan itu. Diseru balik sama iblis, nyatu kembali dia.
cincangan itu. Jadi ada kias di sini. Apa sih daging yang dicincang-cincang ditaruh di pokok-pokok gitu. Yang kedua, dirayu lagi untuk nitipkan anaknya kepada Siti Hawa. Itu dibakar sama Nabi Adam. Bukan dicincang tapi dibakar. Jadi dia punya abu itu. Yang pertama itu dihanyutkan ke air. Ini ada kias juga di sini. Sungai Gangga katanya. Yang kedua, diterbangkan ke angin. Ini anasir nih kalau kita kaji tanah air angin api. Diterbangkan ke angin. Abunya tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga itu dimasak dia. Nyalakan api, air mendidih, dimasak dia. Dipotong dua sama Nabi Adam, dimakan sama Siti Hawa, dimakan sama Nabi Adam. Itu kisah. Berhasil dia menitipkan anaknya di kolbunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu kisah. Yang kedua kisahnya Habil dan Qabil. Masjid yang pertama penuh dengan tulisan kalimah-kalimah Allah. Hasil musahadahnya Nabi Adam dan Siti Hawa tanpa hubungan. Hanya musahadah. Itulah sekarang ini bayi tabung. Siti Hawa Nabi Adam ganteng anaknya. Itulah Nabi Allah Sis alaihissalam. Yang tahu rahasia rohani, pintu-pintu portal-portal rohani. Siti Hawa dia pakai jalan pintas, dia tahu doa iblis. Itu yang mau masuk ke dalam masjid itu maju mundur, azan berkumandang, lari, itu disebut anak setan. Dari golongan jin dan manusia. Itu asal-usul anak setan. Alhasil cerita Qabil membunuh saudaranya sendiri dan Habil. Akan dibawa lari, ingkar dia dengan Nabi Adam. Itulah putri bunian, orang kebenaran, kampung Sanjana. Putri-putri yang di Jabal Nun, ada di Kalimantan itu. Anak cucu Adam dan Siti Hawa yang ke-21, 20 kali kembar. Satu yang bungsu sendiri. Karena Adam nak bijaksana itu ada pada Nabi Adam. Dia nak menyilangkan yang ganteng dinikahkan dengan yang jelek. Siti Hawa nggak mau yang ganteng dengan yang cantik aja begitu. Yang jelek dengan yang jelek. Itu dia nak menunjukkan sifat adilnya Allah di situ. Menutupi kekurangan. Kalau pandangan manusia 50-50-nya berlaku adil. Pandangan Allah berlaku adil, bisa menutupi kekurangan satu sama lainnya. Pasangan hidup pun begitu. Karena Allah yang maha sempurna, Allah yang mencukupkan, Allahul Kafi, Allah maha mencukupkan. Kita balik lagi. Jauh saya buka situ karena berhubungan dengan kain sandusim, istabrakim, pakaian kesucian ihram, pakaian jenazah. Nur Muhammad. Itulah yang tawab di Baitullah. Dia tahu tempat dia tawab tu. Aku nak masuk liang lahat ni. Yang bisa menjadi satu bibit tanaman sorga, menjadi pohon sorga, jannatan darasalam, tanah sorga. Masuk Masjidil Haram. Dia tawab. Talbiyah. Kalau bahasa kita talbiyah. Dapat kemaafan dan keampunan jasmani rohani di situ. Itu abangku Rahman sedikit kami sampaikan daripada hakikat-hakikat kejadian-kejadian tidak lepas dari kisah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Ismail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
batas af'al dan asma'nya. Karena sifat dan zat itu sa'i, sapa, marwah dan wukuf itu padang arafah. Zat sifat di situ. Itu hakikat haji ya. Jadi dia dari bukit sa'i ke marwah. Safa marwah sa'i. Membangkitkan jiwanya. Kalau tawaf tadi itu kalimah haji, istighfar, termasuk yang paling utama kalimah Allah di situ. Allah, zikirnya di situ. Di alam asma itu zikirnya Allah. Itu makam zikir Allah di situ, istighfar dan kalimah talbiyah, kalimah haji tadi. Kalau sudah menuju ke sa'i sapa marwah, ni kisah Siti Hajar pula yang menggendong Ismail mencari air yang memancar dari sumber mata air Zam-Zam itu abangku, yang menyucikan kalbu tadi, sunahnya Nabi. Air ma'al hayat itu bab roh, air kehidupan itu. Yang dapat menghadap zat Allah itu karena disucikan oleh nur Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemanapun engkau menghadap, di situ wajahku. Lari-lari kecil dia. Apa bunyi larinya itu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bunyi larinya. Untuk membangkitkan jiwa kita agar mendapatkan istana sorga. Sudah dapat tanah sorga, macam mana nak dapat istananya? Itu lari-lari kecil Siti Hajar menggendong Ismail. Jadi ada berapa panah ke atas, panah ke bawah, panah ke kiri, panah ke kanan berlawanan. Ditumin antum semuanya.